Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Finance. Apa kabar teman-teman semua? Sehat-sehat ya? Ayo kita terus belajar supaya hidup lebih bernilai ya. Nah, di video kali ini saya akan berbagi apa yang sedikit saya pelajari dan saya ketahui tentang satu saham nih, saham yang dalam kesehariannya sangat dekat dengan kehidupan kita teman-teman. Dia adalah AMRT ya, atau Alfamart ya, sumber Alvaria Trijaya. Nah, di mana setiap kita keluar sedikit dari gang, dari rumah pasti akan ketemu dengan gerai retail yang satu ini. Nah, ngomong-ngomong tentang AMRT atau Alfamart, laporan keuangannya baru saja rilis teman-teman di akhir bulan Maret kemarin, di mana saya tadi sempat lihat PDF-nya ditanda tangan laporan keuangannya tanggal 30 Maret 2023 ya. Dan ternyata laporan keuangannya menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang bagus sekali teman-teman. Saya bilang kinerja keuangannya di tahun buku 2022 ini moncer ya. Nah, kita akan lihat satu persatu elemen dari laporan keuangan untuk membantu menyimpulkan apa yang harus kita lakukan terhadap saham Alfamart ini. Buat yang sudah punya, apakah harus dijual sekarang, apakah di hold dulu, terus yang pengen beli sekarang-sekarang sebaiknya seperti apa. Yuk kita lihat satu persatu teman-teman ya. Nah, pertama-tama kita lihat dari laporan keuangan di bagian rugi labanya teman-teman ya. Bagian rugi laba, saya ingin menekankan bahwa di situ pendapatan atau revenue-nya naik secara konsisten ya. Kita lihat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Nah, di situ tertera angkanya 2017 itu revenue 61,4 triliun, 2018 66, triliun, artinya ada kenaikan ya sekitar 5 triliun, kemudian 2019 naik, 2020 waktu pandemi itu masih bisa mencatatkan kenaikan pendapatan, kemudian 2021 ada kenaikan yang cukup besar, ada kenaikan kurang lebih 9 triliun ya, kemudian di tahun buku terakhir 2022 kembali mencatatkan pertumbuhan pendapatan ya, dengan pendapatan 96,9 triliun, yang berarti ada peningkatan sekitar 12 triliun ya jika dibandingkan dengan tahun buku 2021. Dan sejalan dengan kenaikan pendapatan, kita akan melihat bagaimana net profit-nya atau laba bersih dari perusahaan AMRT ini teman-teman. Kita lihat dari 2017 laba bersihnya juga konsisten naik ya, bisa dilihat 2017 itu 300 miliar, kemudian 2018 650 miliar atau naik 2 kali lipat, kemudian 2019 naik juga dengan kenaikan yang sangat tinggi. Nah, 2020 ada sedikit penurunan laba bersih karena di tahun itu ada pandemi corona ya, kemudian di 2021 kembali recovery ya dengan sangat bagus, itu naik hampir 2 kali lipat laba bersihnya, diteruskan di 2022 yang naik dari 1,9 triliun dan di tahun buku 2022 mencatatkan laba bersih 2,8 triliun ya. Sebuah kenaikan laba bersih yang sangat bagus ini teman-teman, kenaikannya ada 50%-an ya. Nah, itu dia pendapatan naik secara konsisten dan laba bersih juga dalam 5 tahun terakhir bertumbuh teman-teman ya. Kemudian kita lihat dari sisi neracanya, dari sisi neraca kita lihat dari tahun ke tahun menunjukkan total aset ya, kita lihat di baris nomor 2 itu total aset yang juga terus naik ya, dimulai dari 2017 itu total asetnya 21,9 triliun. Kemudian di tahun buku terakhir 2022 total asetnya mencatatkan nilai 30,7 triliun ya. Dan ekuitasnya juga tentunya mengalami peningkatan nih teman-teman. Kita lanjutkan dengan rasio-rasio valuasinya ya teman-teman ya,
Apakah saham AMRT ini sudah mahal ataukah masih di harga wajarnya atau masih murah? Kita coba lihat dari sisi PER ya, price to earning ratio. Ini adalah rasio antara harga saham dengan kemampuannya untuk menghasilkan laba. Nah, kita lihat dari tahun 2017 PER-nya itu 84 kali, sangat tinggi ya. Kemudian 2018 sedikit turun, dan terakhir di 2022 PER-nya 41 kali lebih ya. Nah, ini kalau menurut pendapat saya karena terkait dengan lini bisnis atau sektor usaha dari Alfamart ini yang merupakan sektor retail ya. Nah, sektor perdagangan eceran, di mana margin keuntungan dari sektor retail ini memang sangat tipis teman-teman ya. Bahkan marginnya kalau saya tidak salah, tadi saya sempat lihat datanya itu hanya 2, sekian persen ya, margin laba bersih yang dihasilkan dari pendapatannya untuk AMRT ini. Kemudian kita lihat dari price book value-nya atau perbandingan antara harga saham dengan nilai bukunya ya. Di tahun terakhir, di tahun buku 2022 itu PBV-nya 10 kali ya. Ini adalah PBV tertinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Semakin tinggi PBV tentunya secara teori harga sahamnya dinilai semakin mahal ya. Jika PBV wajar itu adalah 1 ya, dengan mengesampingkan segala faktor seperti sektor usaha dan lain-lain. Nah, ini 10 kali lipatnya ya, atau ya relatif mahal untuk PBV segini. Namun tentunya untuk PBV tidak bisa dilihat hanya dari satu faktor saja, hanya dari angka PBV-nya saja, kita harus melihat juga perbandingan dengan sektor-sektor sejenis ya. Nah, oke, sesudah PER dan PBV, kita lanjutkan ke ROE teman-teman. Return on equity ya, kita lihat dari tahun 2017, ROE-nya 5,7, kemudian terus naik 2018 10,8%, 2019 16,16%, dan terus naik hingga di tahun 2022 ROE-nya 24,89% ya. Ini artinya kalau saya melihat ini ada kinerja yang bagus dari sisi operasional perusahaan yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mencetak laba bersih ini sangat efisien teman-teman ya. Karena ROE-nya ini termasuk cukup tinggi ya, 24,8%, dan ROE ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Kecuali 1 tahun yaitu 2020 terjadi penurunan karena memang sedang ada perlambatan ya karena ada pandemi teman-teman. Nah, dengan beberapa indikasi di depan tadi seperti yang saya sebutkan, di mana penjualannya meningkat, laba bersih meningkat, kemudian ROE-nya juga meningkat, tentunya ini menjadi faktor yang sangat menarik ya untuk para investor. Eh, Tentunya mereka melihat bahwa kinerja dari AMRT ini menunjukkan pertumbuhan terus-menerus ya dari tahun ke tahun, setidaknya selama 5 tahun terakhir ini, sehingga harga sahamnya pun juga kalau kita lihat di 2023 ini sudah naik tinggi ya. Nanti kita akan lihat seperti apa grafik kenaikannya. Dan dengan pertumbuhan perusahaan yang semakin tinggi seperti itu, yang sangat cepat seperti itu, lantas bagaimana? Apakah sudah mendekati titik sebuah perusahaan dibilang mature atau belum ya? Nah, ini saya ada data sebuah perusahaan, kita sebut saja PT XZZ Tbk ya. Nah, ini kalau kita melihat dari kondisi laba dari perusahaan ini dari tahun ke tahun, ini menunjukkan bahwa perusahaan ini, di contoh ini, adalah perusahaan yang sudah mature nih teman-teman. Jadi ruang pertumbuhannya sudah sangat sempit ya. Kita lihat pendapatannya dari tahun ke tahun, kita lihat di gambaran itu dari 2017 revenue-nya 41,2 triliun. Kemudian 2018 41,8, ada kenaikan sedikit. 2019, 2020 tetap, 2021 justru turun, dan 2022 ada kenaikan sedikit. Kita lihat di situ tidak ada penambahan atau pertumbuhan yang berarti ya dari sisi pendapatan atau revenue. Kemudian
kita lihat dari laba bersihnya. Laba bersihnya justru ada penurunan nih teman-teman, kalau kita lihat ya dari tahun ke tahun. Nah, dengan kondisi, perbandingan data seperti yang saya contohkan ini menggambarkan bahwa PT XYZ ini sudah memasuki, fase perusahaan yang sudah mature ya, dan ruang pertumbuhannya sudah sangat sempit. Lantas bagaimana dengan AMRT ya, dengan Alfamart? Apakah, ruang pertumbuhannya sudah mentok? Apakah, sudah tidak bisa diharapkan lagi pertumbuhan kinerjanya atau masih menyisakan ruang untuk bertumbuh ya? Nah, kalau kita melihat teman-teman, paling sederhana ya yang bisa kita lihat dalam keseharian kita bahwa, AMRT ini atau Alfamart ini cukup banyak terutama di Pulau Jawa dan Sumatera ya, memang sudah sangat banyak di Pulau Jawa, hampir di tiap kecamatan sudah ada ya, bahkan kalau di kota besar itu sekian kilometer ada lagi Alfamart. Namun jika kita melihat dari peta sebaran gerai dari Alfamart ini, untuk luar Jawa dan Sumatera belum begitu banyak teman-teman, yaitu di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua itu belum terlalu banyak. Kita tahu bahwa beberapa daerah itu terus mengalami pertumbuhan ya, terus berkembang, sedangkan gerai-gerai Alfamart di beberapa pulau tersebut di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua itu belum terlalu banyak ya. Jadi masih menyisakan ruang untuk pembukaan gerai-gerai baru ya dari tahun ke tahun. Juga kita melihat bahwa, ternyata Alfamart ini melakukan ekspansi, mereka membuka gerainya di luar negeri ya, ada di Filipina ya, saya sempat membaca beritanya seperti itu. Jadi bisa saya simpulkan untuk ruang pertumbuhan masih sangat terbuka ya untuk pembukaan gerai-gerai baru teman-teman. Oke, sekarang kita akan melihat, pergerakan harga saham dari AMRT ini ya. Kita lihat dari 2018, harganya berkisar di angka 500-an, kemudian, sideways lama atau naik turun, tidak begitu jauh kisarannya atau, fluktuasinya itu di angka sekitar 800, 900-an ya, mulai tahun 2019 sampai 2020, itu antara 800, 900 gitu terus ya. Kemudian, ada kenaikan tinggi di pertengahan 2021 dan terus naik di awal 2022 ya, kalau kita melihat grafik itu ada kenaikan yang sangat cepat mulai awal tahun 2022. Nah, ini kemungkinan karena setelah melihat rilis laporan keuangan dari tahun buku 2021 yang mana ada recovery yang sangat bagus ya pasca corona, penjualan kembali normal dan laba bersihnya meningkat di 2021, maka harga sahamnya juga terapresiasi mulai tahun 2022 hingga saat ini ya, hingga saat ini harga sahamnya sudah menyentuh level Rp2.880. Artinya sudah mengalami kenaikan sebesar 3 kali lipat ya kalau dibandingkan dengan harga di tahun 2020, di mana saat itu harganya masih kisaran 900 ya, sudah naik 3 kali lipat. Nah, selamat buat teman-teman yang waktu itu sudah membeli sahamnya dan masih hold hingga merasakan kenaikan di harga sekarang ya, di harga 2.800-an ini sudah bisa mengantongi 3 kali beggar ya. Nah, kemudian bagaimana, sebaiknya jika kita sudah punya sahamnya? Nah, kalau menurut pandangan saya sih, menurut pendapat saya, kita bisa melakukan penjualan secara bertahap teman-teman. Artinya, mumpung harganya masih tinggi dan kita sudah punya barangnya, nggak ada salahnya kita jual, tapi jualnya secara bertahap ya. Karena, bukan tidak mungkin AMRT ini masih akan melanjutkan tren kenaikan harganya ya, karena berdasarkan laporan keuangan yang dirilis juga kinerjanya sangat bagus ya, seperti yang tadi kita bahas. Kemudian, bagi yang mau beli gimana? Baik, untuk yang mau beli sebaiknya, mungkin kita bisa menunggu kondisi-kondisi terjadinya koreksi harga yang bisa diakibatkan oleh beberapa sentimen atau kondisi ekonomi makro maupun global ya. Misalkan saja, kondisi geopolitik di Rusia Ukraina atau kondisi ekonomi nasional atau, perlambatan-perlambatan ekonomi yang lainnya ya, walaupun kita melihat itu sepertinya kemungkinannya kecil terjadi teman-teman ya. Jadi kalaupun ada penurunan,
Kalau dalam kondisi normal saya rasa tidak akan terlalu dalam untuk saham AMRT ini teman-teman. Nah, lalu bagaimana? Silahkan disikapi dengan bijak ya, kira-kira mau masuk di harga sekarang atau nunggu koreksi dulu. Kalau saya sih mending nunggu koreksi dulu ya, dan kalau sudah punya barangnya ya bisa dijual bertahap sedikit-sedikit. Oke teman-teman, gitu aja untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya, setidaknya bisa menambah wawasan saya sendiri, karena sekaligus video kayak gini juga buat catatan teman-teman, buat catatan buat saya sendiri, karena kadang saya menyesal karena ada harga saham yang sempat saya catat di buku atau di kertas, cuman jadi lupa kertas itu entah kemana. Jadi begitu nyadar beberapa bulan kemudian harganya sudah tinggi, jadi menyesal, oh dulu kayaknya sempat nyatet ya, tapi ternyata karena catatannya hilang jadi tidak ternotis dengan baik, jadi belum sempat buy waktu itu ya. Nah, mudah-mudahan dengan dokumentasi seperti ini bisa membantu teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Jika ada salah kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.